anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kita kali ini. Kita masih di tema 3C, benda di sekitarku. Namun kita sudah masuk dalam subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, saat ini kita masuk dalam pembelajaran 3-4. Jika di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1-2, Miss sudah menjelaskan tentang perubahan wujud. Contoh-contoh perubahan wujud dan apa saja perubahan wujud yang ada. Nah, ini Miss akan membuka kembali, mengingatkan kembali kita tentang wujud benda. Nah, perubahan wujud. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya Miss sudah menginformasikan, memberitahukan bahwa benda itu ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi anak-anak jangan lupa bahwa benda itu wujudnya itu ada 3. Nah, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, di sini sudah bisa anak-anak lihat. Contohnya, wujud benda padat itu sifatnya memiliki bentuk yang tetap. Kalau cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalau gas mengikuti bentuk wadahnya juga. Nah, ada contohnya yang sudah ada di video ini ya. Nah, setelah kita masuk dalam wujud benda, kita akan masuk dalam apa sih perubahan wujudnya? Perubahan wujud benda itu ada 6. Nah, ketika tadi ini dia gambarnya itu berdasarkan wujudnya itu ada 3, sehingga perubahan wujud itu dikali 2 menjadi 6. Karena apa? Contohnya dari padat ke cair, cair ke padat. Nah, itu sudah 2. Dari cair ke gas, gas ke cair. Itu sudah 2, jadi 4. Lalu dari padat ke gas, gas ke padat menjadi 6. Nah, jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Nah, ini yang mau kita pelajari, yang sebenarnya di pembelajaran sebelumnya ini sudah kita pelajari. Namun Miss mau sekilas kita mengingat kembali. Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contohnya bisa dilihat ya. Lalu yang kedua, membeku, itu kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, jadi bisa dilihat contohnya ya, ada di sini. Lalu menguap, itu yang ketiga. Nah, kalau mencair tadi kebalikannya membeku. Nah, lalu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, kebalikan dari menguap apa? Yaitu mengembun. Nah, kalau menguap tadi dari cair ke gas, kalau mengembun kebalikannya, yaitu dari gas menjadi cair. Ingat ya, kebalikannya ya. Nah, jadi kita sudah belajar 2 wujud benda nih. Nah, wujud yang ketiga, yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, jadi yang keenam itu kebalikannya, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, contoh-contohnya sudah ada di sini. Jadi anak-anak tinggal nanti salin contoh-contoh ini atau pengertian dari mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal, salin di buku notebooknya, di notebook tematiknya, agar ketika nanti ada ujian, ketika nanti ada top test, maka anak-anak bisa melihat lagi, bisa belajar lagi dengan catatan tersebut. Oke ya. Lalu kita masuk ke, nah ini tadi dia perubahan wujud bendanya. Kalau dilihat dibuat menjadi segitiga, itu ketika padat di atas, segitiga sama kaki ya contohnya. Nah, cair dan gas. Jadi ada yang melepaskan kalor yang ditandain dengan tanda panah biru, dan menyerap kalor yang tanda panah merah. Bisa melihat ya, dari cair ke gas disebut apa, dari gas ke cair, dan sebaliknya. Oke, nanti ini bisa digambar juga di notebooknya. Atau nanti bisa dilihat dari ini. Miss ada kasih latihan. Nah, coba dites, dicek, digambar dulu ini. Jadi videonya di stop dulu, gambar tentang gambar seperti ini perubahan wujud benda, dan jawab sendiri. Nomor 1 itu apa ya? Nomor 2 itu apa ya? Ketiga apa? 4, 5, 6 apa? Nah, sudah belum? Jadi nanti ini di pause dulu ya. Nanti ketika sudah selesai, anak-anak bisa langsung melihat jawabannya dengan melanjutkan video ini, yaitu
Tereng. Ah, ini dia. Ya, jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dilihat di kunci jawaban yang Miss berikan. Gimana? Banyak betul nggak tadi perubahan wujudnya? Ah, nanti dipelajarin kembali ya. Oke. Nah, ini gambar apa ya? Nah, pernah nggak melakukan hal ini dengan mamanya? Dengan mami? Oke. Nah, gambar ini itu merupakan gambar yang sedang menjemur baju atau pakaian. Nah, ketika kita sedang menjemur pakaian, maka terjadi perubahan wujud, yaitu dari benda cair, air yang di dalam pakaian itu menjadi gas atau yang disebut dengan menguap. Nah, coba buka bukunya di halaman 102. Nah, mengapa bisa terjadi? Baju yang basah bisa menjadi kering. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa? Oke, jawabannya adalah karena adanya proses pemanasan dari sinar matahari. Nah, sehingga air yang ada di dalam pakaian itu menguap, sehingga pakaian pun bisa menjadi kering. Contoh lain, nah ini dia yang menguap, contoh lain. Pernah nggak melihat seperti ini? Mami atau mamanya atau papanya sedang memasak air, lalu mendidih. Nah, ada uapnya itu kan? Nah, uap air mendidih. Nah, itu merupakan juga contoh menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ya, nah, air mendidih di halaman 103. Oke. Nah, di halaman 103 itu ada ayo jawab. Ada ayo jawab, ada 5 soal. Nanti coba anak-anak catat ya dari yang Miss infokan sekarang dalam video ini. Soal yang pertama dikatakan di situ pertanyaannya, apa yang menyebabkan air dapat menguap? Nah, apa yang menyebabkannya? Ayo coba dilihat di catatannya di atas. Nah, jawaban untuk nomor 1 yang menyebabkan air itu dapat menguap itu karena adanya perubahan atau mengalami yang namanya pemanasan. Jadi dari air yang biasa dimasak dengan api, nah terjadi perubahan, mengalami perubahan yaitu pemanasan sehingga bisa air menguap, air berubah menjadi uap. Nah, ini ya. Yang nomor jadi secara singkatnya anak-anak tulis saja seperti ini. Karena terjadinya perubahan dalam kurung pemanasan. Nah, itu aja ya. Nomor 2. Berwujud apakah uap air yang terbentuk saat air mendidih? Nah, wujudnya itu adalah benda gas atau dalam kurung asap putih. Nah, pernah kan melihat mami sedang masak air mendidih? Nah, kan kelihatan tuh asap putih. Nah, tadi yang seperti gambar sebelumnya, ini dia air mendidih, ini kan ada asap putihnya. Nah, itu wujudnya, wujud uap air yang terbentuk saat air mendidih, yaitu asap putih. Dalam kurungnya nanti itu buat menguap. Ya. Oke. Nomor 3. Bagaimana sifat perubahan pada penguapan air saat air mendidih? Nah, bagaimana sifat perubahannya? Nah, sifat perubahannya itu adalah air menjadi uap air yang bersifat sementara. Karena apa? Karena uap air dapat kembali menjadi air. Jadi itu ya. Miss ulangin lagi untuk nomor 3. Sifat perubahannya yaitu perubahan air menjadi uap air hanya bersifat sementara, karena uap air dapat kembali menjadi air. Oke, itu untuk nomor 3. Soal nomor 4. Oke, nanti bila misalnya anak-anak mencatat tidak muat, bisa jawabannya dicatat di notebook ya.
Atau nanti buat kertas selembar, nanti di staples di hektar di bukunya di halaman 103 selembar, oke? Lalu soal nomor 4. Apa yang akan terjadi jika alkohol dipanaskan? Nah, jawabannya, alkohol yang dipanaskan akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Ya, itu ya, tulis ya. Nomor 4, alkohol yang dipanaskan akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Nomor 5, bagaimanakah sifat perubahan pada penguapan alkohol? Sifatnya tetap. Oke, tetap itu sifatnya untuk nomor 5. Oke ya. Oke, kita masuk ke halaman 104. Nah, 104 itu bagaimana cara kita memperoleh garam dari air laut. Nah, jadi di situ ada peristiwa penguapan. Nah, caranya petani garam itu membuat atau mengeringkan garam sehingga terjadi penguapan. Ya, bagaimana caranya? Nomor 1, Miss ulangin. Petani garam, ya, petani garam dapat memperoleh garam dari air laut dengan memanfaatkan peristiwa penguapan. Itu ya, ada di bukunya di halaman 104. Yang ayo mencari tahu. Oke, nomor 2. Sebutkan manfaat lain peristiwa penguapan. Yaitu tadi, peristiwa lainnya yaitu menjemur pakaian. Setelah menjemur pakaian, air mendidih. Oke? Oke. Lalu kita masuk ketika kita memiliki benda, benda itu pasti akan kita dapat tahu berapa masanya dengan cara kita menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, ini ada tangga satuan panjang. Jadi anak-anak catat ya di notebooknya yang ini ya. Fungsinya agar anak-anak bisa ingat. Oh, km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi, saat homeroom time, Miss akan tanyakan ini singkatannya ya. Oke. Nah, ingat 1 kilogram itu atau 1 kilometer itu sama dengan 1000 gram. Ya. Jadi itu kalau kg tinggal diganti aja, mm-nya itu diganti jadi g, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Gitu semua ya, tinggal diganti aja. Nah, kalau setiap turun satu tangga itu dikali 10. Berapa kali dia turun? Kalau 3 kali dia turun berarti dikali 1000. Nah, kalau dia naik dibagi 10. Sehingga contohnya 4 kilogram 300 gram berapa gram? Ini anak-anak harus tahu dulu 4 kilogram itu berapa gram. Nah, ini dia ya. 4 kilogram berarti dia turun 3 tangga dikali 1000 menjadi 4000 gram. Nah, ditambah dengan 300 gram sehingga hasilnya menjadi 4300 gram. Nah, di halaman 107 itu ada ayo berlatih. Nah, jadi ayo berlatih ini coba kita lihat, dicatat ya. Jadi yang menonton atau yang melihat, mendengar video ini sudah langsung catat jawabannya. A. Pertanyaan yang A. Tentukan masa paket.
yang ada di dalam gambar dalam satuan gram. 2 kilogram itu berarti menjadi berapa gram? 2 dikali 1000 menjadi 2000. 5 kilogram. 5 dikali 1000 menjadi 5000 gram. Lalu 4 kilogram menjadi gram berarti, ya betul, 4 kali 1000 menjadi 4000 gram. Bagian B, 7000 gram berapa kilogram? Nah, kebalikannya ya, kalau dia naik itu berarti dibagi. 7000 dibagi 1000 menjadi 7 kilogram. 3000 gram berapa kilogram? 3000 dibagi 1000 menjadi 3. Begitu juga dengan 6000 gram. 6000 dibagi 1000 menjadi 6 kilogram. Lalu bagian 2. 6 kilogram ditambah 150 gram sama dengan berapa gram? Nah, seperti contoh yang tadi, yang di dalam video, itu anak-anak 6 kilogram harus dijadikan gram terlebih dahulu. 6 kali 1000 menjadi 6000. 6000 gram ditambah 150 gram menjadi 6150 gram. Begitu juga nomor 2. Itu di 3 kilogram menjadi 3000 gram. Karena apa? 3 dikali 1000 menjadi 3000 gram ditambah 225 gram menjadi 3225 gram. Nomor 3, 1 kilogram berapa gram? Yaitu 1000 ditambah 909 gram menjadi 1909 gram. Nomor 4, 4 kilogram menjadi gram berapa? 4 dikali 1000 menjadi 4000 gram. Ditambah 770 gram menjadi 4770 gram. Nomor 5. 5 kilogram ditambah 888 gram itu berapa gram? Yaitu 5 kilogram dikali 1000 menjadi 5000 ditambah 888 gram menjadi 5888 gram. Oke, udah gampang kan? Anak-anak tinggal menyalin loh. Ya. Jadi bisa dikerjakan tugasnya dengan cepat. Oke. Nah, saat kita mengukur, bola pun bisa kita ukur. Berapa berat bola sepak bola, bola basket, bola voli, dan sebagainya. Nah, tadi ketika kita tahu tentang penguapan, nah, Miss mau coba tanya. Bila seandainya ada air di rumput, atau ketika pagi hari anak-anak bangun dan lihat rumput-rumput di depan rumah, nah, itu basah. Itu proses terjadinya apa ya? Ya, betul. Proses terjadinya pengembunan, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, saat terjadinya tersebut, maka halaman atau mungkin di lapangan yang memiliki rumput-rumput yang banyak itu menjadi basah. Nah, kita akan berolahraga. Kita akan berolahraga dengan alat-alat yang bisa kita gunakan. Namun, sebelum itu, kita mau agar kita bisa, ketika tadi tahu pengembunan, kita masuk juga belajar tentang iya, betul. Nah, penguapan tadi. Jadi, sudah belajar tahu penguapan, tahu mengembun. Nah, penguapan itu ketika terjadi penguapan, maka udara akan semakin panas. Nah, ketika semakin panas, maka kita perlu atau kita sangat perlu untuk berteduh. Apalagi di bawah pohon yang rindang.
itu bagus loh. Karena apa? Karena ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, maka pohon tersebut akan mengambil racun-racun karbon dioksida tersebut dan kita akan menghirup oksigen yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh pohon, sehingga pernafasan kita pun menjadi bagus. Nah, coba lihat, bagus nggak ini gambar pohonnya? Ini melukis pohon. Nah, ada ranting, ada pohon yang belum ada ranting, tapi ada juga yang sudah ada ranting. Nah, ini dia yang banyak sekali rindang dengan daun-daunnya. Ya. Nah, di halaman 108 itu ada langkah-langkah alat dan bahan dalam melukis pohon. Ya. Jadi bisa diperhatikan di bukunya ya, halaman 108 itu ada melukis pohon. Nah, tugasnya sehingga menjadi pohon seperti ini ya. Yang mana nih? Ayo. Tugasnya anak-anak melukis sebuah pohon di kertas HVS atau di buku gambar. Lalu nanti difoto dan kirim ke WA. Buat nama dan kelas, jangan lupa. Ya. Ya, nanti buat namanya dan kelasnya. Oke. Lalu dikirim. Jadi alat dan bahannya bisa lihat di buku ya, di halaman 108. Oke deh, oke? Oke. Nah, dalam ketika kita tadi pengembunan, itu kita bisa bermain sepak bola di halaman 109. Bagaimana sih cara bermain atau cara berlatih sepak bola? Anak laki-laki nih jago nih. Tapi nggak menutup kemungkinan anak perempuan juga suka bermain sepak bola. Nah, di halaman 109 bisa dilihat ada 3 cara berlatihnya. Yaitu yang pertama mengoper dan menahan bola. Cara kedua, menggiring bola secara cepat dan lambat. Yang ketiga, mengoper bola sambil berlari. Jadi anak-anak bisa melihat 3 cara ini ya, dan berlatih jika ingin bermain sepak bola. Nah, tadi embun pagi, seperti yang sudah katakan tadi, embun pagi itu merupakan perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya yaitu menghembus nafas di depan cermin. Pernah nggak anak-anak? Coba ketika nanti di rumah ada cermin, coba hembuskan nafasnya ke cermin. Maka itu disebut, ya, benar. Nah, itu benar ya perubahan wujudnya. Oke? Nah, kita mau buka halaman 110 nih. Yuk, semua buka halaman 110. Kita mau mengerjakan, ayo berlatih. Karena itu termasuk tugas ya, tugas hari ini yang dikerjakan. Oke? Nah, latihan tugasnya. Lihat di halaman 110 ada 5 soal. Soal yang pertama, jadi ini tinggal melengkapi dari pernyataan atau yang di kotak-kotak itu ya. Jadi ambil dari kotak itu, lihat kecocok yang ke soal yang nomor berapa. Nomor 1, peristiwa titik-titik merupakan kebalikan dari peristiwa mengembun. Nah, tadi apa kebalikan dari mengembun? Kalau cair kebalikannya, ya, membeku. Nah, kalau pertanyaan nomor 1 tadi kebalikan dari mengembun, yaitu menguap. Oke, soal nomor 2. Titik-titik uap air yang berbentuk gas saling berikatan akan membentuk. Nah, titik uap air yang berbentuk gas itu saling berikatan dan membentuk. Apa nomor 2 jadi jawabannya? Membentuk embun. Nomor 2 ya. Nomor 3, perubahan benda berwujud titik-titik menjadi cair disebut mengembun. Berwujud gas.
Oke, nomor 4. Saat lingkungan memiliki suhu yang lebih titik-titik, terjadi peristiwa pengembunan lebih rendah. Nomor 5. Proses pembentukan butiran embun terjadi pada malam hari. Oke ya. Nah, jangan lupa ya, tugas tadi yang sudah kita bahas itu difoto dan dikirim. Oke? Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.